Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk kembali bermajlis di tempat yang mulia ini untuk sama-sama belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari dan bisa menjadi ibrah dalam kehidupan kita. Jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Rahiqul Makhtum, kitab seputar Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sekilas menyampaikan tentang urgensi mempelajari Sirah Nabawiyah. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang satu fase sebelum Nabi SAW diutus yang dikandangkan fase al-jahiliyah. Sebelum kita menyampaikan tentang bagaimana gambaran masyarakat jahiliyah sebelum Nabi diutus, kita perlu sedikit mengetahui tentang istilah jahiliyah itu apa. Al-jahiliyah secara bahasa berasal dari asal kata al-jahlu, jahlun, yang artinya kebodohan atau lawan dari ilmu. Adapun jahiliyah yang dimaksud dalam makna syariat, maka bukanlah sebatas bermakna kebodohan, artinya mereka tidak berilmu, tapi lebih kepada kejahilan mereka akan agama, akan syariat. Dan ini bermakna jahiliyah itu artinya satu masa sebelum Nabi SAW diutus. Jadi ketika membaca istilah masa jahiliyah dalam istilah syariat, maka itu maksudnya satu fatrah min zaman, satu masa atau keadaan yang terjadi sebelum Nabi SAW diutus. Itu namanya jahiliyah. Dan jahiliyah yang sifatnya umum ini, yang menyeluruh, berakhir dengan diutusnya Nabi SAW. Jadi setelah Nabi diutus, tidak lagi namanya istilah jahiliyah yang bersifat menyeluruh. Yang ada hanya jahiliyah yang sifatnya parsial. Mungkin bisa terjadi pada sebagian orang atau sebagian kelompok. Artinya tradisi jahiliyah masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dan itu bisa terjadi sampai hari kiamat. Tapi makna jahiliyah yang bersifat menyeluruh, maka itu sudah berakhir dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun makna yang kedua, makna yang khusus, maka itu maknanya kebiasaan buruk jahiliyah yang mungkin masih dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka itu pun disebut jahiliyah, tapi maknanya jahiliyah yang bersifat khusus, bukan bermakna bersifat umum. Dan ini yang sifatnya khusus, Nabi pernah sabdakan dalam beberapa hadis bahwa masih ada sisa-sisa tradisi atau kebiasaan jahiliyah yang dilakukan oleh kaum muslim. Bahkan di zaman sahabat Nabi SAW, ada seorang sahabat yang disebutkan tentang kisah mereka, Abu Dzar al-Ghifari. Beliau pernah mencela seorang sahabat namanya Bilal. Apa penjelasannya? Bahwa dikatakan Bilal itu anak seorang budak, yang mana merendahkan Bilal.
Dan sahabat juga manusia, terkadang terjebak dalam perkara yang terlarang. Maka ketika hal itu dilaporkan Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, engkau itu seseorang yang masih ada di dirimu sifat jahiliyah. Jadi bagi seorang itu bisa jadi dia terjangkiti padanya sesuatu perbuatan yang dulu merupakan tradisi atau kebiasaan atau karakter orang-orang jahiliyah dahulu. Oleh karena itu, kalau kita melihat dalam Al-Quran Al-Karim, kata al-jahiliyah disebut 4 kali. Dan kalau kita perhatikan nanti insya Allah, kita akan melihat bahwa Al-Quran telah merangkum 4 sisi kejahilian yang terjadi di zaman sebelum Nabi diutus. Yang pertama Allah sebutkan di surah Al-Imran ayat 154. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berburuk sangka kepada Allah, yang itu merupakan persangkaan orang-orang jahiliyah. Ayat ini berbicara tentang sebagian orang-orang yang dulu ikut serta dalam perang Uhud. Bukanlah mereka orang munafik, mereka meragukan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melihat kaum muslimin terkalahkan di perang Uhud, mereka meragukan akan kemenangan atau akan berkembangnya Islam. Maka Allah mengatakan yadhunnuna billahi ghairal haqq. Mereka itu berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk, yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, yang itu merupakan persangkaan orang jahiliyah. Ayat ini artinya Allah menggambarkan dengan satu keyakinan, satu bagian dari bagian kehidupan mereka berupa bagian akidah. Jadi kejahilian pertama yang terjadi itu kejahilian yang berkaitan dengan akidah, keyakinan. Nanti kita akan lihat seperti apa gambaran akidah atau keyakinan yang dianut oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Yang kedua, Allah sebutkan di surah Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka cari? Siapa yang terbaik hukum daripada hukum Allah? Bagi orang yang yakin. Ini orang-orang kafir, ketika diseru untuk berhukum hukum Allah, justru mereka mencari hukum yang lainnya. Dan itu artinya adalah mencari hukum jahiliyah, artinya hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Berarti ini yang kedua, bahwa jahiliyah dulu mereka ada masalah, ada kerusakan, ada penyimpangan dalam masalah hukum dan aturan berkehidupan. Nanti pun kita akan singgung secara lebih detail. Yang ketiga, Allah sebutkan di surah Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ini ayat ditujukan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka menetap di rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian bertabarruj, berhias, keluar rumah dan bersolek dan berdandan sedemikian rupa seperti halnya tabarruj jahiliyah dahulu kala. Ini ayat ditujukan kepada ummatul mukminin, istri Nabi SAW, dan juga berlaku untuk kaum mukminat, kaum muslimat. Semuanya diperintahkan untuk tetap di rumah. Kalaupun keluar rumah, maka jangan keluar seperti gayanya orang-orang dahulu yang mereka bersolek, bertabarruj, melahirkan berbagai macam fitnah dari dirinya. Yang keempat, Allah sebutkan di surah Al-Fath ayat 26, yaitu hamiyatul jahiliyah. Hamiyah al-jahiliyah artinya adalah fanatisme terhadap kabilah, kelompok, golongan mereka. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka punya fanatisme yang sangat kuat terhadap kabilah,
terhadap kelompok mereka sendiri, sehingga mereka karena sikap fanatisme ini hanya masalah sepele, mereka siap untuk perang untuk membela kelompoknya walaupun kelompoknya di atas kebatilan. Mereka punya sikap unsur zaliman atau mazluman, bantu orang yang terzalimi dan yang menzalimi. Ini syiar mereka. Artinya apa? Siapapun yang terzalimi atau yang menzalimi di kelompok mereka akan bantu, tak peduli salah atau benar. Tapi dalam Islam dirubah. Maksudnya unsur akhaka zaliman atau mazluman, bantu saudaramu yang terzalimi dan yang menzalimi. Yang menzalimi berarti dilarang dari berbuat zalim. Tapi dalam syiar jahiliyah enggak demikian, mutlak. Pokoknya mah kalau itu kelompok saya, keluarga saya bela mati-matian, walau yang dibela di atas kebatilan. Ini 4 gambaran jahiliyah yang Allah singgung dalam Al-Quran. Yang pertama berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan hukum, aturan, yang ketiga berkaitan dengan penampilan atau moral, yang keempat berkaitan dengan fanatisme terhadap kabilah atau golongan mereka. Nah, pertanyaan sebelum kita bahas detail, apakah masa jahiliyah itu akan kembali terulang atau tidak? Kalau ini pertanyaannya, maka jawabannya tergantung apa yang dimaksud dengan jahiliyah itu. Kalau yang dimaksud masa jahiliyah itu masa jahiliyah yang menyeluruh, seperti halnya yang terjadi sebelum Nabi diutus, maka itu tidak mungkin terjadi lagi. Karena setelah Islam lahir, maka masa jahiliyah yang menyeluruh itu sudah berakhir. Sehingga sangat tidak tepat ketika ada seorang yang mengatakan bahwa sekarang itu generasi jahiliyah, generasi 21 itu atau 20 generasi jahiliyah. Para ulama mengoreksi, ada sebuah kitab yang dikarang oleh seorang penulis tentang bahwa masa jahiliyah, generasi jahiliyah di abad ke-20. Banyaklah mengoreksi atau membantah pernyataan ini. Kenapa? Karena pernyataan ini menunjukkan atau memberi makna bahwa masih ada jahiliyah yang sifatnya generasi, jadi itu kan sifatnya umum, dan itu tidak tepat. Adapun jika dimaksud jahiliyah itu sifatnya tadi itu hanya ada tradisi-tradisi, ada karakter jahiliyah yang masih ada di sebagian masyarakat, dilakukan oleh sebagian kelompok misalnya, maka itu terjadi, dan itu Nabi sampaikan secara langsung dalam hadis-hadisnya. Ya, di antaranya itu berpegangan dengan nasab dan semisalnya, itu bagian dari jahiliyah yang masih ada sampai sekarang. Terjawab sekalian, apa faedahnya kita mengetahui tentang kondisi masyarakat jahiliyah dahulu kala? Di antara faedah yang pertama, kita nanti akan mengetahui betapa pengaruh Islam itu sangat luar biasa dalam merubah suatu tatanan kehidupan yang sangat bobrok, yang sangat rusak menjadi suatu kehidupan yang sangat mulia dan berwibawa. Yang mungkin sebelumnya orang-orang luar Arab tidak memperhitungkan itu orang Arab, karena apa yang diharapkan mereka orang-orang yang terbelakang, dalam arti mereka tidak memiliki hal-hal yang membuat mereka tertarik untuk menjajah mereka misalnya. Tapi setelah Islam lahir dan bangunan jahiliyah itu dihancurkan secara sempurna, maka musuh-musuh Islam saat itu pun mulai khawatir akan perkembangan Islam itu. Maka kita akan mengetahui betapa luar biasanya lahirnya Islam itu merupakan suatu anugerah yang sangat agung bagi bangsa Arab dan bagi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Jadi kita tahu sejarah ini, kita merasakan bersyukur lahirnya Islam membuat kita hidup lebih istimewa, hidup di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
Di antara faedah kita mengenal masa jahiliyah itu agar kita waspada. Waspada jangan sampai kita terjebak dalam perilaku, karakter yang dulu dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Karena berapa banyak orang yang melakukan suatu perbuatan, berperilaku yang perilakunya ternyata itu perilaku jahiliyah dahulu. Apa sebabnya? Dia ternyata nggak ngerti. Makanya kita belajar, kita mengerti ternyata masa jahiliyah itu ternyata sekarang masih ada orang-orang yang terpengaruh dengan zaman dahulu itu. Maka kita belajar agar tahu, jangan sampai kita terjebak. Makanya seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi." Dulu orang-orang itu banyak bertanya tentang Nabi SAW tentang kebaikan. Wa ana as'alu 'anil syarr. Tapi kalau saya nanyanya itu tentang keburukan. Kenapa nanya keburukan? Beliau mengatakan, makhafata an yudrikan. Saya khawatir jangan keburukan itu menimpa saya. Jadi beliau bertanya untuk waspada, untuk berhati-hati, untuk bisa menghindari. Seorang penyair mengatakan, araftu syarra la di syarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifu syarra min al-khairi yaqa'u fihi. Aku mengenal keburukan itu bukan untuk mengamalkannya, bukan untuk melakukannya, tapi litawaqqihi, agar aku bisa menghindarinya. Faman lam ya'rifu syarra min al-khairi yaqa'u fihi. Orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahiliyah, mana yang bukan jahiliyah, dia dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam keburukan itu tanpa dia sadari. Maka ada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Muhammad At-Tamimi, Al-Imam Muhammad At-Tamimi. Beliau punya kitab namanya Al-Masail Al-Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Di situ ada ratusan perbuatan atau sikap atau perilaku yang beliau rangkum, yang itu semuanya karakter jahiliyah atau perilaku jahiliyah yang masih ada di sebagian kaum muslim. Beliau hadirkan tulisan itu untuk diketahui oleh kita, oleh kaum muslimin, bagaimana perkara-perkara itu diperangi oleh Islam. Kenapa? Karena itu semuanya berkaitan dengan kejahilian. Jamaah rahmatullah, sekarang kita akan coba sedikit melihat gambaran masyarakat jahiliyah. Yang pertama dari sisi akidah atau keagamaan. Disebutkan oleh penulis kitab Rahiqul Maktum, beliau mengatakan bahwa mayoritas bangsa Arab dahulu mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang agama beliau itu dibawa dari tauhidullah, menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama mereka berada di atas agama Nabi Ibrahim, di atas ketauhidan. Waktu pun bergulir sekian lama, hingga banyak di antara mereka mulai melalaikan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai dari penyimpangan. Walaupun mereka masih menjaga tauhidnya, tapi penyimpangan sudah mulai ada. Sampai muncullah seorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini salah seorang tokoh di Arab itu. Dia dikenal seorang yang dermawan, artinya orang yang menjadi rujukan bagi masyarakat Arab. Suatu ketika dia pernah bersafar ke negeri Syam, dan di sana dia melihat penduduk Syam itu menyembah berhala-berhala. Lantas dia bertanya, apa yang kita lakukan? Mereka menjawab, kami menyembah berhala. Apa faedahnya karena berhala itu? Mereka menjawab, kami biasanya
kalau meminta hujan kepadanya, hujan turun. Kalau kami minta pertolongan melaluinya, pertolongan itu datang. Sang Amr bin Luhai ini ketika mendengar keterangan dari mereka itu merasa takjub. Akhirnya dia pun meminta satu berhala dari mereka untuk dibawa ke Jazirah Arab. Maka dia pun bawa pulang ke Jazirah Arab. Akhirnya sampai di Arab itu, orang-orang bertanya, karena dia mengajak orang-orang untuk menyembah berhala itu. Ketika orang bertanya bahwa ini berhala ini ketika diminta hujan dia akan turun berikan hujannya seterusnya. Akhirnya orang-orang masyarakat Arab saat itu karena melihat bahwa ini Amr ini orang yang baik, dermawan, tokoh, bahkan mereka menyebut sebagai wali bagi mereka itu. Jadi ngomongnya berarti mudah diikuti. Akhirnya mulailah mereka menyembah berhala. Nama berhala yang dibawa itu atau patung itulah Hubal. Hubal itu patung yang dibawa dari Syam ke Jazirah Arab. Kemudian mulailah manusia itu menyembah patung itu. Kemudian mulai tersebar di kabilah-kabilah sekitar Mekah, ya seperti Hijaz, ada sana Mekah, Madinah dan Taif sekitarnya. Mulai mereka menyembah berhala, bahkan masing-masing mereka mulai membuat berhala sendiri, patung-patung mereka buat dan mereka sembah. Sampai disebutkan bahwa berhala yang paling besar, yang paling terkenal, bahkan Allah singgung itu di Al-Quran, yang pertama ada Manat, ya, yang ditempatkan di Musyalla, di tepi Laut Merah dekat Kudaid. Kemudian mereka juga membuat berhala Lata itu di Taif dan Uzza di Wadi Nakhlah. Ini 3 berhala besar, ya, berhala induk lah ya. Ada Manat, Lata, Uzza dan Manat, ya. Itu 3 berhala besar yang menjadi sesembahan mereka. Kemudian di kesempatan yang lain, si Amr bin Luhai ini pun disebutkan dia punya khadam dari jin yang mengabarkan bahwa di sana itu sebuah tempat atau di Jeddah itu ada berhala-berhala zaman Nabi Nuh dulu, yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Ada Uda, Suwa, Ya'ud dan Nasr yang disebutkan di surat Nuh. Itu terpendam di daerah Jeddah. Maka Amr bin Luhai pun datang ke sana dan membongkar itu, dan dia mendapati itu ada. Singkatnya bahwa saat itulah mulai penyembahan berhala itu berkembang di tengah-tengah masyarakat Arab. Dan bukan itu saja, yang sangat dahsyat, yang bukan betapa bodohnya mereka akan hal ini, sampai-sampai mereka membuat Tuhan dari makanan, dari adonan, bahkan dari kurma. Karena mereka itu ada Tuhan atau ada patung yang mereka tempatkan di tempat tertentu, di rumahnya, di tempat yang khusus bagi mereka. Ada patung Tuhan yang mereka bisa bawa-bawa, bisa dikantongin. Jadi kalau mereka itu keluar safar, lupa bawa Tuhan, nanti di perjalanan dia itu ada batu-batu yang agak kelihatan agak aneh, diambil di Tuhan. Jadi gampang mereka untuk menyembah patung. Pokoknya sangat, kalau kita lihat lucu banget gitu. Kok sampai selevel itu mereka itu patung mereka buat dengan tangannya, kemudian mereka sembah dan bahkan dimakan. Sebutkan sebenarnya itu ada seorang penyembah berhala itu yang membuat patung dari adonan. Ketika dia lapar, itu Tuhan dimakan. Kan sangat jahiliyah ya. Jadi level kebodohan itu sangat dahsyat sampai mereka menyembah berhala sedemikian rupa. Dan ternyata mereka juga melakukan banyak ritual-ritual terhadap berhala mereka. Ini disebut oleh beliau, mereka juga punya beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala
yang mayoritas diciptakan oleh Amr bin Luhai. Di Amr bin Luhai itu tokoh utama yang mempopulerkan penyembah terhadap berhala. Makanya pernah sampaikan sebuah hadis, aku melihat Amr bin Luhai itu neraka, dia terseret dalam neraka. Karena dialah orang yang pertama kali mendatangkan berhala ke negeri Arab. Di antara tradisi yang dilakukan dalam penyembah berhala, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya, berkomat kamit di hadapannya, meminta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberi syafaat insya Allah. Jadi memang jemaah sekalian perlu kita pahami bahwa mereka ketika menyembah berhala itu, mereka tidak meyakini bahwa mereka itu yang menciptakan, enggak, yang menghidupkan, yang enggak. Mereka meyakini bahwa mereka hanya perantara antara si penyembah dengan Allah. Jadi masa kita hidayah itu mereka meyakini Allah, tapi mereka berbuat syirik. Ya, mereka meyakini Allah ada, yang menciptakan, yang menghidupkan, dan seterusnya. Mereka yakin itu, tapi mereka masanya berbuat syirik. Mereka juga menyembah selain Allah, dan penyembah mereka berdasarkan Allah itu bukan meyakini mereka mampu menghidupkan dan seterusnya, tapi mereka sebatas ini hanya pemberi syafaat. Berhala ini akan memberikan bantuan untuk kita, kata mereka begitu. Bukan mereka meyakini berhala bisa memberikan atau menghidupkan dan semisalnya. Juga mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapan berhala itu. Bayangkan jemaah sekalian, ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, itu di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Jadi mereka itu haji, tawaf, tapi itu ada berhala-berhalanya, dan mereka sujud berhala dan seterusnya. Itu bagian yang mereka lakukan terhadap berhala. Mereka juga bertakarub, mendekatkan diri mereka kepada berhala dengan menyajikan berbagai macam korban, menyembelih hewan piaraan dan hewan korban dari berhala dan menyebut namanya. Ini penyembelihan pada berhala itu mereka lakukan itu, ya, untuk mempersembahkan kurban pada berhala. Dan sayangnya terkadang ada di sebagian masyarakat yang masih melakukan hal semacam ini walaupun bukan ke berhala, ya, tapi untuk pohon, ya, untuk kelapa, untuk laut, atau yang semisalnya. Ini semuanya peninggalan jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk penyimpangan yang mereka lakukan. Di antara juga mereka bernazar, ya, bernazar kepada berhala. Itu juga di antara yang mereka lakukan terhadap berhala. Di samping itu, di samping mereka menyembah berhala, mereka juga punya keyakinan lain yang juga menyimpang. Seperti misalnya mereka percaya pada perkataan paranormal, orang pintar dan ahli nujum. Jadi di masyarakat jahiliyah itu perdukunan, peramal yang semisalnya itu sangat berkembang. Bahkan mereka apapun itu datangnya ke dukun. Di samping mereka percaya pada paranormal, juga mereka punya keyakinan namanya at-tiyarah. Tiarah itu ada anggapan sial dengan sesuatu yang mereka lihat. Misalnya mereka kalau mau bepergian itu menerbangkan seekor burung. Kalau burung itu terbang ke arah kanan, berarti lanjut perjalanannya, karena itu pertanda baik. Tapi kalau burung itu terbang ke arah kiri, mereka nggak berangkat. Kenapa? Mereka ada anggapan sial. Apakah ini ada di zaman sekarang? Banyak di dalam masyarakat yang ada keyakinan, wah, ini lihat kucing di jalan lewat lagi, oh ini ada sesuatu, ini kayaknya nggak baik, itu ada apa gitu. Itu semuanya peninggalan, itu sisa jahiliyah yang masih terkadang diyakini oleh seorang kaum muslim. Ini berbahaya, ya. Jadi di orang jahiliyah itu mereka sangat kental dengan masalah meyakini sesuatu yang sifatnya itu khurafat, tiarah, tatayur. Dia juga mereka misalnya disebutkan dalam kitab ini,
Ya, di samping tadi tiarah, mereka juga mempelajari dukun, orang pintar, dan intinya semua hal itu mereka datang pada dukun. Mereka jadi dukun sebagai sumber ilmunya. Hilang sesuatu datang ke dukun. Karena paranormal itu ada yang mereka mengakui mengetahui hal yang gaib, mengetahui sesuatu yang hilang, sehingga orang-orang masyarakat itu datang ke paranormal. Sehingga paranormal bagi masyarakat jahiliyah itu orang-orang yang mereka jadikan sebagai rujukan dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka itu banyak menyembah berhala misalnya, tapi mereka masih juga melakukan beberapa ajaran peninggalan Nabi Ibrahim AS. Mereka masih berhaji, walaupun hajinya itu bercampur dengan keyakinan jahiliyah mereka, tapi yang pasti demikian secara global tentang kondisi keagamaan bangsa jahiliyah. Kemudian yang kedua, kondisi sosial kemasyarakatan. Disebutkan oleh penulis bahwa di antara hal yang menyimpang yang berkaitan dengan sosial adalah yang pertama tentang masalah pernikahan. Ya, di zaman jahiliyah itu seperti disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa di pernikahan pada masa jahiliyah ada 4 macam. Yang pertama, pernikahan yang normal seperti yang kita kenal saat ini. Ya, seorang laki datang ke orang tuanya, pada walinya, kemudian melamar, kasih mahar, kemudian dilakukan akad nikah. Itu normal. Dan itu yang hanya ditetapkan dalam Islam. Adapun sisanya dihapus oleh Islam. Apa itu? Saya baca, seorang laki-laki bisa berkata kepada istrinya yang baru dari haid. Jadi kalau seorang suami ketika istrinya sudah suci dari haid, dia mengatakan, temuilah fulan dan kumpullah bersamanya. Yang berhubungan dengan si fulan yang dimaksud. Suaminya tidak mengumpulinya dan sama sekali tidak menyentuhnya hingga ada kejelasan bahwa istrinya hamil dari orang yang disuruh mengumpulinya atau menggaulinya. Bayangkan ini masih jahiliyah. Sang suami mempersilahkan sang istrinya untuk berhubungan dengan seorang laki-laki yang dianggap dia tokoh atau seorang yang terpandang di kaumnya untuk berhubungan. Dan sang suami tidak mendekati istrinya sampai benar-benar istri itu hamil. Kemudian jika sudah jelas kehamilannya, maka suami bisa mengambil kembali istrinya jika memang dia menghendaki hal itu. Yang demikian ini dilakukan karena dia menghendaki kelahiran seorang anak yang baik dan pintar. Istilahnya ingin perbaiki keturunan. Mungkin ada seorang yang tokoh, dia ingin anaknya seperti tokoh itu. Maka suruh istrinya datang ke sana bergaul seterusnya. Nauzubillah, ini perzinahan. Ya, ini yang kedua, ya, yang memang ini yang pertama yang bermasalah. Yang kedua, ada pernikahan poliandri namanya, ya. Ini poliandri, bukan poligami ya, poliandri. Poligami ada babnya. Yaitu pernikahan beberapa orang lelaki yang jumlahnya tidak mencapai 10 orang, yang semuanya mengumpuli seorang wanita. Setelah wanita itu hamil dan melahirkan bayinya, maka selang beberapa hari kemudian dia mengundang semua lelaki yang berkumpul dengannya. Kemudian setelah ini berarti satu perempuan dicampur oleh di bawah 10, ya. Kalau sudah hamil, lahir, nanti sang perempuan mengundang semua itu, berapa 5, 6, berapa orang lagi yang pernah menggaulinya, kemudian ditunjuk apa? Ini bapaknya si anak, udah nggak boleh nolak. Ya, ada 9 orang yang pernah menggaulinya. Ketika lahir anak, maka si istri itu berhak menunjuk siapa sang bapak bagi si anak. Yaitu pernikahan yang terjadi. Dia menunjuk siapapun yang dia sukai di antara mereka yang sering menyebutkan namanya. Lalu laki itu bisa mengambil berkhidmat. Maka sang laki nggak pernah menolak. Dan mereka begitu ketentuannya. Siapapun yang tidak sang istrinya itu, ya, maka dia harus siap, ya, mereka sudah siap karena memang begitulah adat mereka. Kemudian
Yang ketiga atau yang keempat, sekian banyak laki-laki bisa mendatangi wanita yang dikehendakinya, yang juga disebut wanita pelacur. Biasanya mereka memasang bendera khusus di depan pintunya sebagai tanda siapapun laki-laki yang mau silahkan masuk saja. Ya, ini yang keempat. Setelah semua berkumpul, diselenggarakan undian. Siapa yang mendapat undian maka dia bisa mengambil anak itu dan mengakuinya sebagai anak. Jadi setelah dia hamil, kemudian perempuan ini melahirkan anak, maka diundilah. Siapa yang namanya yang keluar maka dialah bapak sang anak. Ini semuanya perzinahan, ya. Jadi 4 model pernikahan, 3 itu semuanya perzinahan dan kita ngeri ngebayanginnya. Tapi itu terjadi di masa jahiliyah. Saking bobroknya sosial moral mereka itu. Setelah Allah mengutus Nabi SAW, maka dihapus semua itu kecuali yang pertama yang nikahnya normal, ada wali dan seterusnya. Kemudian diantaranya juga di zaman jahiliyah pun mereka ada istilah poligami. Cuma poligaminya bangsa jahiliyah dulu atau Arab jahiliyah dulu itu tanpa batas. Poligami tanpa batas. Laki-laki bisa menikahi wanita sebanyak-banyaknya, sebanyak yang dia kehendaki. Bahkan di zaman jahiliyah itu boleh menikahi kakak beradik. Ya, boleh menikahi kakak beradik. Bahkan mereka juga bisa menikahi janda bapaknya. Entah karena dicerai atau karena bertinggal mati. Hak perceraian ada di tangan kaum lelaki tanpa ada batasnya. Jadi pernikahan itu dulu ada poligami itu tanpa batas, dan sang laki itu berhak menikahi siapa saja termasuk mungkin mantan istri bapaknya, ya, atau bahkan menikahi wanita beradik sekaligus. Dan ketika mencerai istri pun tanpa batas, cerai 1, baik lagi 2, 3 sampai nggak ada batasnya. Itu mereka lakukan itu, ya. Makanya datang Islam memberikan batasan. Poligami maksimal berapa? 4, ya. Poligami dalam Islam membatasi sampai 4. Cerai itu dibatasi 2 yang berlaku rujuk, bisa kembali, 3 selesai. Ya, dengan syarat tertentu. Kemudian Islam juga tidak diperbolehkan menikahi kakak beradik sekaligus. Ya. Dan juga tidak boleh menikahi seorang perempuan terus kemudian sama bibinya, nggak boleh. Ini semua ada Islam datang mengatur semua itu. Makanya dulu ketika ada sahabat yang masuk Islam, beliau punya 10 istri, maka diperintahkan sisakan 3, sisanya ceraikan. Karena Islam hanya membatasi maksimal istri itu adalah 4. Banyak hal lagi yang disebutkan oleh penulis di buku ini tentang kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang memang semua itu sangat bertentangan dengan tuntunan Islam. Artinya secara global bahwa perzinahan itu sangat merebak di kebanyakan masyarakat jahiliyah walaupun tidak semua. Kemudian berkaitan dengan hukum dan aturan yang berlaku di bangsa masa jahiliyah itu pun sangat jauh dari tuntunan, karena mereka memang hidup sudah jauh dari tuntunan. Maka kita bisa pahami bahwa ketika tuntunan itu mulai diabaikan, orang-orang jauh dari panduan hidup yang benar, maka akan ketimpangan. Kita bisa pahami bahwa walaupun sekarang kita hidup zaman Islamiyah, ketika seorang itu menjauh dari wahyu, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, maka itu pelan-pelan dia akan melakukan perkara-perkara yang berbau jahiliyah. Kenapa mereka begitu dahsyat penyimpangannya? Karena zaman segitu lama nabinya belum kunjung datang, sehingga mereka mulai menyimpang dan penyimpangan yang sangat jauh. Maka datangnya Nabi SAW di usia beliau itu semuanya sebagai anugerah untuk mengembalikan manusia ke fitrahnya, ke jalan yang lurus. Makanya
ketika kita berbicara tentang hukum yang dimiliki oleh masyarakat jahiliyah, kita akan mendapati bahwa hukum peraturan mereka itu dibangun di atas peraturan qabilah, dan itu dibangun di atas kezaliman dan kesesatan. Misalnya mereka punya aturan wanita itu tidak berhak mendapatkan warisan sedikit pun, bahkan si wanita itu jadi harta warisan. Bayangkan oleh jamaah sekalian, kalau perempuan itu ditinggal mati oleh suaminya, maka perempuan ini berhak, keluarga si suami lebih berat untuk mendapati sang istri ini. Mau dia nikahi, mau dia nikahkan ke yang lainnya atau enggak, itu terserah. Ini bukan balik ke orang tuanya, bukan. Ya, dicerai dari suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, maka istri ini berhak diambil oleh keluarga si suami. Jadi apa? Itu terserah mereka. Mau nikahi lagi, mau apa, itu terserah mereka. Ya. Dan mereka tidak mendapatkan warisan sedikit pun. Bahkan di level di antara yang mereka peraturan mereka, bahkan mereka menganggap wanita itu hina. Bapak pernah mendengar tentang bahwa ada bangsa Arab itu yang dulu menguburkan anak perempuannya hidup Allah sih enggak Quran di berbagai banyak ayat tentang di antara perilaku mereka adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kenapa? Bagi mereka anak perempuan itu aib, hina. Ya, mereka ketika disampaikan anaknya lahir itu perempuan itu merah padam. Wajahnya kenapa? Enggak ridho, enggak siap dengan itu. Maka ada yang disebutkan, ada yang ketika anak perempuan mereka langsung dikubur hidup-hidup, ada yang ditunggu sampai berapa tahun baru dikubur. Ya, bagi mereka kenapa? Karena perempuan itu tidak bisa memberikan harta, yang ada menghabiskan harta, gitu. Nggak bisa berjihad, ya, nggak bisa mendatangkan banyak uang, tidak bisa mendatangkan ghanimah. Dulu kan mereka sering berperang itu, ya. Kalau perempuan itu nggak bisa diandalkan berperang, sehingga ketika anak perempuan lahir itu mereka merasa itu hal yang sangat tidak pantas bagi mereka, sehingga mereka memiliki aturan yang sangat tidak baik. Maka Islam datang, wanita dimuliakan, diangkat martabatnya, bahkan hak waris mereka ada, mereka diberikan kemuliaan dan seterusnya, luar biasa. Anak perempuan juga dalam Islam itu luar biasa. Orang tua akan mendapatkan banyak pahala, banyak keutamaan ketika mereka merawat anak perempuannya. Itu secara khusus dan Islam disebutkan. Kenapa? Ini untuk membatalkan apa yang diyakini atau yang tersebar di zaman jahiliyah. Ketika jahiliyah itu menganggap wanita itu adalah satu kehinaan dan seterusnya, Islam datang mengangkat martabat wanita, memberikan wanita hak-haknya sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kodratnya. Diberikan hak wanita dalam Islam, dimuliakan. Bahkan dari kecil orang tua telah diberikan kabar gembira bagi yang mendapatkan atau dianugerahi anak perempuan, karena memang berbeda, ya. Jadi orang yang punya anak perempuan itu akan mendapatkan keutamaan yang lebih daripada yang lainnya. Kemudian di samping mereka tadi itu penyimpangan dalam hal akidah, penyimpangan dalam hal masalah sosial, kemudian masalah hukum atau aturan. Yang keempat, masalah penampilan. Yang disebut ayat tabaqul jahiliyah, keluar rumah dengan bersolek, berdandan, yang itu dapat menimbulkan fitnah. Ternyata Al-Quran menganggap masalah penampilan ini bukan masalah yang biasa, sehingga perlu disinggung. Masalah tabarrujnya orang-orang wanita didahulukan. Disebutkan dalam tafsir bahwa dulu wanita jahiliyah itu ketika mereka keluar rumah, mereka keluar dengan disebutkan bahwa hanya kerudungnya gini di atas kepala, ini terbuka, sehingga kelihatan mungkin anting-antingnya, kelihatan kalungnya, dan ini bagian ini kelihatan begitu. Dan ini semuanya akan menimbulkan banyak fitnah.
Makanya Islam itu sangat melarang wanita itu berpenampilan jahiliyah. Wa tabarrujna tabarruj jahiliyah ula. Jangan kalian bertabarruj, bersolek, berdandan seperti orang dahulu. Maka ini bagi kita sebagai para suami harus memperhatikan keluarganya. Jangan sampai istri kita, anak-anak kita mengikuti gaya wanita yang dahulu kala. Dan sekarang saya sayangkan karena kaum muslimin sebagian wanita yang keluar bahkan tanpa kerudung, itu semuanya gambaran-gambaran yang dulu terjadi zaman jahiliyah. Maka semoga kita belajar, kita lebih paham bahwa masa ini perlu kita perhatian baik, jangan sampai kita terjebak dalam masa-masalah yang memang dulu pernah dilewat oleh bangsa Arab jahiliyah. Jadi saya dulu mengajak mas sekalian bahwa bangsa Arab itu ataupun masa jahiliyah itu masa yang sangat jauh dari panduan hukum yang sesuai dengan syariat. Jadi mereka kita katakan jahiliyah bukan berarti mereka orang bodoh dalam arti bodoh secara intelektual lah. Mereka orang-orang cerdas. Mereka orang-orang pintar. Dalam arti mereka punya kemampuan untuk mengatur strategi perangnya. Mereka punya kemampuan bisnis. Mereka tahu itu. Kemampuan hafal luar biasa. Tapi mereka jahiliyah disebutnya karena mereka jahil akan petunjuk agama, akan bimbingan wahyu, sehingga mereka jahil. Maka siapapun yang menjauh dari wahyu, menjauh dari petunjuk Islam, maka itu artinya sudah mulai mendekat kepada karakter orang-orang jahiliyah. Maka kita waspadai. Tapi jemaah sekalian, di samping memang secara umum kerusakan Arab jahiliyah itu sangat dahsyat, tapi tidak dipungkiri mereka itu punya beberapa akhlak atau perilaku yang memang itu terpuji. Apa itu? Di antaranya disebut oleh para ulama adalah kedermawanan. Mereka sangat dermawan. Mereka biasa memuliakan tamu, memberi makan orang-orang. Walaupun memang tujuan mereka itu untuk mendapatkan popularitas. Jadi di zaman jahiliyah itu orang yang dimuliakan itu orang yang kaya dan dermawan. Jadi mereka kalau kaya doang itu nggak dermawan, dia kurang populer. Tapi kalau udah dia kaya, dia dermawan, suka berbagi, suka mengundang orang untuk makan bersama, itu bagi masyarakat Arab jahiliyah itu dia orang luar biasa. Ya, makanya banyak dari mereka yang juga masa dermawan itu luar biasa. Bahkan ada yang tiap hari itu pasang benda di rumahnya, siapapun yang ingin makan saya masuk ke rumah, disiapkan semua makan setiap hari, luar biasa. Itu memang kedermawanan mereka, itu sifat yang baik. Walaupun mereka melakukan itu bukan karena Allah, tapi karena adanya keinginan untuk populer ataupun ingin dikatakan dia dermawan. Nah, Islam datang bukan menghilangkan, tetap menetapkan masalah utamanya dermawan, tapi karena Allah. Jadi beramal itu bukan karena yang ingin dikatakan, oh fulan masya Allah baik banget orangnya. Enggak itu tujuannya, tapi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dermawan dalam Islam begitu. Tapi di jahiliyah enggak demikian. Mereka semuanya ujung-ujungnya ingin mendapatkan pujian. Maka ketika mereka masuk enggak masuk Islam, maka semua enggak ada sedikit pun dari apa yang dikerjakan sebelumnya bermanfaat bagi mereka. Di antaranya mereka memenuhi janji. Nih, baik dalam mereka itu memenuhi janji. Bagi mereka itu janji itu luar biasa. Ya, harus mereka tepati. Mereka pantang untuk menyelesaikan janji. Kemudian mereka pantang mundur, punya semangat yang kuat dan pantang mundur. Kalau udah mau maju dalam urusan, mereka pantang mundur. Ini adalah sikap yang disebutkan mereka sangat kuat dalam masalah sikap pantang mundur dalam satu hal yang mereka ingin lakukan. Kemudian kelemah lembutan dan suka menolong orang lain. Ya, jadi bagi dermawan mereka biasa melakukan hal itu. Alhamdulillah jemaah sekalian, di antara hal yang mungkin perlu saya singgung masalah hamiyah al-jahiliyah, ya, fanatisme golongan saya singgung di yang terakhir ya. Hamiyah ini sangat
kental karena mereka saya sebutkan bahwa mereka satu masalah kecil bisa perang berpuluh tahun. Disebutkan ada namanya Harbul Basus, perang Al-Basus. Itu sebabnya satu ekor unta yang dibunuh, akhirnya terjadi perang sampai 40 tahunan dan menewaskan ribuan orang. Apa sebabnya? Satu ekor unta yang terbunuh. Jadi mereka mudah untuk tumpah itu kayak valid golongan. Kalau udah ini golongannya karena itu katanya unta itu di serama kita Basus namanya. Dibunuh dia gak rito, dia lapor pada kabilahnya, akhirnya kabilah membela. Ya, perang akhirnya menewaskan banyak orang. Ada juga perang karena perlombaan. Ya, pacu kuda. Kemudian disebutkan dalam sejarah bahwa ada yang mengatakan nanti kalau kuda lawan itu mau mereka defeat, maka dihentikan, dipukul mukanya biar temannya itu, kuda temannya itu bisa menang. Itu terjadi, akhirnya nggak terima atau cekcoknya perang lagi puluhan tahun juga jawabnya semua. Jadi bagi mereka membela kabilah itu hal yang mutlak, harga mati jenah ya. Makanya ini harus hati-hati. Dalam Islam membela itu bukan karena kelompok, tapi bela karena kebenaran. Al-haq itu dibela dimanapun adanya, ya, baik di kelompok kita atau luar kelompok kita, bahkan sampai dalam hal misalnya orang yang tidak Islam sekalipun, tetap al-haq harus ditegakkan, keadilan diberikan. Allah mengatakan dalam Quran, janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak adil tidak berhukum. Jadi jangan sampai ini terjadi, fanatisme dalam hal ini terjadi, dan kita perhatikan sangat disayangkan ya. Satu masalah kelompok A, kelompok B akhirnya ribut dalam masalah sepele. Ini benih-benih jahiliyah yang mudah tersudut api perpecahan karena hanya masalah yang sepele. Mudah-mudahan kita bisa memahami lebih dalam tentang betapa kita harus waspada akan munculnya tradisi atau perilaku jahiliyah di tengah-tengah masyarakat. Semoga dengan kita belajar, kita lebih sadar bahwa kita punya PR untuk mengawal diri kita, mengawasi diri kita, jangan sampai kita terjebak dalam perkara-perkara jahiliyah. Bagi Bapak yang ingin mengetahui rincian poin-poin perkara jahiliyah yang hendaknya kita hindari, bisa nanti beli buku ya, buku namanya Masail Jahiliyah. Kalau buku aslinya tipis ya, tapi syarahnya panjang. Asli itu Syekh hanya mengumpulkan ratusan poin saja, 1, 2, 3, 4 gitu. Di poin misalnya berbagai perkara dengan nasab gitu, 2 dan sebagainya. Itu kalau kita lihat di print saja di poin cuma 2 lembar. Itu poinnya. Kalau Bapak ingin beli, saya anjurkan untuk bisa tahu seperti apa gambaran perkara jahiliyah yang mungkin saja masih ada di sebagian masyarakat atau sebagian orang terlibat dalam hal itu. Maka satu bentuk kewaspadaan kita saat kita belajar, maka kita bisa lebih mengetahui apa saja. Seperti saya sebutkan itu hanya sekilas, tapi banyak hal lain yang mungkin bisa dibaca di buku Masail Al-Jahiliyah. Semoga hal itu bisa menambah wawasan kita dan kewaspadaan kita, ya, jangan sampai kita terjebak dalam masalah-masalah yang memang diingkari dalam Islam. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Salam. Kalau dari iman tersebut bahwa Rasulullah itu kan pada zaman jahiliyah, ini ada meriwayatkan bahwa keluarga Nabi itu pada zaman kotor. Bukan di mana sih? Zaman fatrah namanya. Ya, fatrah. Hubungannya di mana? Berkaitan dengan masa zaman jahiliyah yang disebutkan di awal, bahwa para ulama ketika menyatakan jahiliyah di zaman itu disebut dengan masa fatrah,
Jadi masa kekosongan. Ya, itu setelah sekian lama Nabi Isa misalnya sudah wafat, kemudian orang-orang tidak ada Nabi sampai diutus Nabi SAW. Nah, sehingga ulama mengatakan zaman sebelum Nabi diutus itu disebut dengan zaman jahiliyah, ya. Bahkan walaupun ada istilahnya dengan masa fatrah, itu masa kekosongan risalah, dan itu tentunya bukan di masa-masa di mana ketika penyembah berhala sudah mulai berkembang di jazirah Arab, sehingga ada sebagian orang itu memang tidak menyembah berhala. Artinya nggak semua masyarakat Arab itu menyembah berhala, ya. Ada beberapa orang kemudian di Arab itu ada meninggal dari Waraqah bin Naufal. Itu kan dia orang yang beragama Nasrani yang masih murni, belum tercemar dengan yang lain di masa dan ini teman-teman sebelumnya, sehingga yang masuk ke masa fatrah itu yang masa di mana mereka tidak mendapatkan risalah wahyu. Nanti kata ulama mereka di akhirat akan diuji dengan perintah, jika mereka lakukan akan dimasukkan surga, jika tidak mereka akan ke neraka. Artinya hubungan antara masa jahiliyah dengan masa fatrah memang itu berdampingan. Jadi masa fatrah itu masa sebelum masa jahiliyah, dan masa jahiliyah itu bisa dikatakan masa setelah mulai mulainya berkembangnya penyembahan berhala di bangsa Arab, dan itu tidak hanya terbatas pada jazirah Arab, bahkan seluruh bumi saat itu ya disebut dengan bisa jahiliyah juga, karena memang dulu di zaman di mana mereka belum datangnya Islam, sehingga masa fatrah itu adalah masa sebelum Nabi diutus, tapi masa fatrah tidak selalu identik dengan jahiliyah. Saya katakan masa jahiliyah itu ketika Nabi lahir itu masih belum selesai. Ya, Nabi lahir itu masih belum selesai. Kapan selesai jahiliyah itu? Ketika Nabi diangkat sebagai Rasul, sehingga beliau berdakwah dan mulai pelan-pelan meruntuhkan bangunan-bangunan jahiliyah. Jadi sekali lagi bahwa masalah keterkaitan antara fatrah dengan jahiliyah, makanya itu sering berdekatan. Makanya kata ulama itu jahiliyah itu masa fatrah ma qabl Islam, ya, sebelum Islam disebut dengan masa jahiliyah. Walaupun tadi dikatakan ada beberapa yang tidak semuanya jahiliyah total, tapi ada beberapa yang itu tapi dianggap secara zaman, karena zaman itu belum diutus Nabi, dia disebut dengan masa zaman jahiliyah. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami, ya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Ada dasar pembatasan poligami 4, sementara Nabi sendiri istrinya lebih dari 4 itu. Baik. Kalau dasar poligami itu 4, ada di surah An-Nisa. Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Maka nikahilah wanita 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian kalian khawatir tidak berlaku adil, maka cukuplah satu saja. Ini syariat berlaku untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi SAW itu kekhususan. Jadi Nabi nikah lebih dari 4 itu kekhususan beliau, tidak berlaku untuk umatnya. Karena Nabi SAW itu ada beberapa hal yang memang syariatnya itu khusus beliau, tidak berlaku untuk umatnya. Seperti misalnya nikah lebih dari 4, dan itu semua ada hikmahnya di balik itu, ya. Yang kedua misalnya bolehnya seorang itu menghibah dirinya kepada Nabi tanpa mahar, itu khusus Nabi. Jadi kalau sekarang nggak boleh. Ada seorang wanita datang, "Mas, saya nikah tanpa mahar, menghibah," nggak boleh. Itu bukan syariat untuk kita, itu khusus Nabi SAW. Allah sebutkan di surat Al-Ahzab atau An-Nur gitu, tentang masalah ada wanita yang datang menghibahkan dirinya untuk Nabi, berbeda menolak. Itu secara hukum boleh, ya, tapi ini khusus buat Nabi SAW. Jadi
pertanyaannya kalau tanya itu kenapa Nabi beri 4, itu kekhususan bagi Nabi SAW, tidak berlaku umatnya berlakunya maksimal 4 saja. Tentunya dari itu perbedaan syar'i itu untuk Nabi, untuk itu semua ada hikmah di balik itu. Allahu a'lam. Nah, masih ada yang lain? Cukup insyaallah. Cukup ya. Alhamdulillah, semoga yang tadi kita sampaikan tentang gambaran masa jahiliyah bisa kita pahami dan bisa kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang mungkin berbau jahiliyah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk kepada nasab dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memudahkan untuk kita terus melanjutkan pembahasan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.